Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham S Hardware atau ASUS kuartal pertama tahun 2021. Ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham S Hardware ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan perlengkapan rumah tangganya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah memiliki 206 retail. Dan terkait kasus hukum, setelah saya membuat video ini, saya menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan S Hardware sebesar yaitu adalah PKPU. Dan untuk kepemilikan sahamnya, teman-teman dimiliki oleh kawan lama sebesar 59,97%. Kuncoro Wibowo sebesar 0,00%, dan masyarakat sebesar 39,86%, dan treasury sebesar 0,17%. Dan ini dari segi pendapatannya, teman-teman, untuk secara kuartal pertama mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 15%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 8,1%. Untuk dari segi net profitnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 34,2%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 11,8%. Nah, ini dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,2%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,7%. Untuk dari segi modal juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,7%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin untuk 2021 sebesar 9,51%. Dan kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini merupakan NPM yang paling rendah ya teman-teman untuk dari tahun 2021. Terus untuk dari segi EPS-nya di 38 dan membuat pernya menjadi 41,01 kali. Dan ini juga merupakan per yang paling tinggi ya untuk dari S Hardware. Untuk dari segi book value sekarang di 315 dan membuat PBV-nya di 4,91 kali. Tetapi kalau untuk dari segi PBV ini bukan yang terendah ya, tetapi kalau selama 5 tahun terakhir ini merupakan PBV yang paling rendah. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,39 kali. Dan ini bagus ya teman-teman, yang dimana DR-nya masih bawah 1, dan selama 5 tahun terakhir ataupun selama 2014 untuk dari segi DR-nya selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 11,97%, jadi ini bagus juga di atas 9% yang saya anut, tetapi masih jauh di bawah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pernah mencapai rata-rata sekitar 20% untuk dari segi ROE-nya. Untuk dari segi ROA di 8,62%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1545, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1200, jadi memiliki margin of safety minus 22%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk dari segi GCG saya berikan oke walaupun tadi ada kasus hukum yaitu PKPU, tetapi PKPU-nya itu hanya 10 juta teman-teman. Jadi menurut saya masih sangat oke dan sangat bisa di take it ya teman-teman, bisa diselesaikan dengan cepat. Dan yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Jadi menurut saya GCG-nya masih oke lah. Untuk dari segi revenue dan net profit walaupun mengalami penurunan, tetapi saya berikan oke karena di masa pandemi seperti sekarang. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan no karena harga jual sekarang udah cukup tinggi ya dibandingkan dengan valuasinya, jadi dan valuasinya minus, jadi saya berikan no. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk S Hardware ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham S Hardware ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamental maupun secara valuasi menurut saya masih belum terlalu bagus. Jadi saya belum begitu tertarik untuk invest di saham S Hardware ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13.
Dan teman-teman saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.